Pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 pukul 10 malam, terjadi tragedi paling mengerikan di persepakbolaan Indonesia, di mana dalam tragedi ini ada 135 nyawa melayang, di antaranya ada 44 anak. LPSK mencatat setidaknya ada 42 perempuan yang ikut menjadi korban dalam kerusuhan ini. Jadi, bagaimana bisa kerusuhan paling mengerikan nomor 2 di dunia ini bisa terjadi pada supporter yang pernah dinobatkan sebagai supporter paling fair play saat Piala Jenderal Sudirman 2015. Tragedi ini pada awalnya bermula dari tensi panas yang sudah terjadi sejak sebelum laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Kekhawatiran sebenarnya sudah terjadi karena kedua tim memiliki rivalitas di antara kedua supporter yang seringkali berujung kekerasan. Tapi pertandingan dengan kerawanan tinggi ini digelar pada malam hari atau pada pukul 8 malam. Tentu saja godaan jumlah penonton tinggi membuat stasiun TV dan PT LIB menempatkan laga ini agar tayang pada waktu prime time. Pihak kepolisian sebenarnya saat itu sudah memberikan surat agar laga ini digelar pada sore hari. Tapi Direktur Utama PT LIB saat itu, Ahmad Hadian Lukita, dilaporkan tidak menerima usulan tersebut. Usai surat rekomendasi dari pihak kepolisian ditolak, Kapolres Malang saat itu, AKBP Ferly Hidayat, meyakinkan bahwa pertandingan ini bisa dikendalikan dari faktor kerawanannya. Ia mengatakan telah menyiapkan 1.638 personil pengamanan untuk mengamankan 42.000 penonton yang menanti di tribun Stadion Kanjuruhan. Saat kick-off dimulai, sorakan Aremania sudah menggema di seluruh ujung stadion. Mereka menuntut Arema FC membalas kekalahan dari Bajul Ijo di pertemuan pertama. Tuntutan kemenangan ini juga kian deras mengingat dua laga tandang sebelumnya, Singoedan berakhir dengan kekalahan dari Persija Jakarta dan Persib Bandung. Sementara skuad Arema FC yang dilatih Javier Roca saat itu memang tengah terseok-seok di papan bawah. Aremania menuntut perubahan, apalagi bertemu rival abadinya yang saat itu dilatih Aji Santoso. Namun, terkadang hasil tidak sesuai dengan harapan. Tuan rumah Arema FC kalah dengan skor 2-3. Situasi di akhir pertandingan jadi kian mencekam. Pemain Bajul Ijo saat itu langsung meninggalkan stadion menggunakan kendaraan Barakuda yang telah disiapkan pihak kepolisian. Tentu saja, skuad dari Aji Santoso sudah ditunggu oleh beberapa lemparan di luar stadion. Sementara di dalam stadion, para pemain Arema seperti Abel Kamara, Adilson Maringga, Dedi Setiawan hingga Alfarisi meminta maaf kepada para supporter sambil berharap kemarahan Aremania mereda. Hingga ada satu supporter yang turun ke lapangan dan memicu ratusan supporter lainnya untuk ikut menyerbu lapangan menuju pemain Arema. Motif para supporter ini masih menjadi perdebatan. Apakah yang dibilang mereka hanya ingin memberikan semangat, dan ada juga yang bilang mereka hanya ingin meluapkan emosi pada para pemain. Alasan mereka tidak pernah diketahui hingga saat ini karena polisi tidak pernah berhasil menguak atau menangkap supporter yang pertama kali turun ke lapangan ini. Tapi yang pasti ini adalah awal dari tragedi pada Hari Kebangkitan Pancasila. Pihak kepolisian tampaknya terlalu berlebihan melakukan pengamanan pada kerusuhan ini. Gagal membendung ratusan orang yang turun ke lapangan, aparat justru menembakkan gas air mata di dalam stadion. Upaya yang dengan jelas diharamkan dalam statuta FIFA. Celakanya, beberapa polisi justru menembakkan gas air mata ke tribun penonton, khususnya di tribun 13 dan sekitarnya. Penonton yang awalnya tenang, tentu saja langsung pecah menyelamatkan diri. Dari yang awalnya ratusan orang turun ke lapangan, langsung ada ribuan orang turun ke lapangan. Yang lebih celakanya, ribuan orang lainnya memilih keluar lewat gerbang tribun yang sialnya pihak security officer Arema justru menutup gerbang tribun, menyebabkan ribuan orang terhimpit di pintu keluar
Bahkan ada yang jatuh dari tangga karena tangga yang sangat curam. Saat ribuan orang terjepit di pintu keluar tribun, di dalam stadion lebih keos lagi. Aparat baik dari kepolisian dan TNI melakukan kekerasan pada supporter, mulai dari memukul hingga menendang. Di saat tembakan gas air mata terus dilontarkan, Komnas HAM merilis jika ada 45 tembakan gas air mata di sepanjang malam itu. Saat kerusuhan mulai mereda pada pukul 12 malam, baru disadari bahwa kejadian ini lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan. Ratusan orang tergeletak di luar dan dalam stadion. Saking banyaknya, Kecamatan Kepanjen yang biasanya sepi pada pukul 11 malam, jadi riuh dengan suara sirine puluhan ambulans membawa pasien korban kerusuhan. Meskipun ada lebih dari 20 ambulans, mereka tidak cukup mengatasi ratusan korban. Lebih dari 100 orang terlantar, tergeletak di tangga hingga harus dia angkut dengan sepeda motor, mobil pribadi, hingga dump truck. Kalaupun mereka berhasil dibawa ke rumah sakit, tiap rumah sakit baik yang ada di Kabupaten Malang hingga Kota Malang sudah penuh dengan korban tragedi. Bahkan ada ambulans yang harus melewati lebih dari 3 rumah sakit karena kasur IGD yang penuh. Yang paling memilukan adalah bagaimana teras IGD di RS Wafa Husada Kepanjen dipenuhi dengan jenazah tragedi Kanjuruhan. Ada puluhan jenazah dijajarkan tanpa kasur atau di teras hingga beralaskan selimut karena saking penuhnya kamar jenazah. Para orang tua berdatangan sambil berharap anak mereka bukan bagian dari yang terselimuti kain putih itu. Tapi kaki dan air mata mereka jatuh saat tahu yang tergeletak kaku adalah anak mereka. Tragedi Kanjuruhan ini mengubah Malang Raya seutuhnya. Kota yang tenang ini berubah menjadi kota paling radikal dengan melakukan banyak aksi hampir setiap hari. Di setiap sudut kota, masyarakat melakukan aksi menuntut keadilan untuk para korban. Kepolisian dan manajemen Arema menjadi sosok nomor 1 yang dilawan saat itu. Demonstran bahkan secara gamblang berani mengolok-olok polisi yang bekerja di jalanan. Puncaknya, demo yang berakhir rusuh di kantor Arema FC pada 29 Januari 2023. Saat demo itu, massa mengamuk dan menghancurkan kantor Arema FC. Saat ini, aku kembali ke Stadion Kanjuruhan, di mana 33 bulan yang lalu, aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku bagaimana 135 nyawa melayang hanya karena satu pertandingan sepak bola. Saat ini, bisa kalian lihat sendiri, wajah Stadion Kanjuruhan sudah benar-benar berubah setelah dilakukan renovasi besar-besaran sejak 1,5 tahun yang lalu. Di G13, bangunan tetap dipertahankan untuk menghormati dan juga sebagai pengingat bagaimana tragedi memilukan ini terjadi. Meskipun masyarakat tidak bisa masuk ke dalam G13 karena terhalang oleh kaca dan hanya untuk dikenang bagaimana tragedi ini bisa terjadi. Karena disinilah jadi saksi bisu bagaimana ratusan nyawa tergeletak tak berdaya. 10 meter di depan G13 dibangun 3 pilar peringatan dengan ukiran nama dari 135 korban yang meninggal dunia. Terdapat juga diorama bagaimana kengerian dari tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia dan tragedi sepak bola terbesar kedua di dunia. Tragedi Kanjuruhan tidak hanya merenggut ratusan jiwa, ia juga membunuh jiwa-jiwa keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana tidak, para korban berpamitan untuk mendapatkan hiburan dari pertandingan sepak bola, tapi mereka pulang sebagai jasad tak bernyawa. Belum lagi proses peradilan yang berjalan panjang dan melelahkan. Jangankan memenuhi hak-hak korban, menghukum para pelaku juga tidak tuntas sama sekali. Pertama, polisi gagal menangkap supporter yang pertama kali turun ke lapangan. Padahal merekalah yang memicu supporter lain untuk melakukan pitch invasion, memicu
aparat untuk melakukan tindakan represif yang tidak diperlukan. Polisi tidak pernah jelas menerangkan bagaimana mereka menyelidiki orang yang pertama kali melakukan pitch invasion. Padahal jelas sekali dalam video dan foto menunjukkan wajah pelaku yang melakukan pitch invasion tersebut. Tapi pelaku masih bebas berkeliaran hingga saat ini, tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Beberapa orang membela bahwa pelaku hanya ingin memeluk pemain Arema FC, tapi apapun alasannya, statuta FIFA tidak pernah membenarkan adanya pitch invasion. Pada Kamis 6 Oktober 2022, polisi akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya adalah Panpel Arema Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Kabakops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Ki Tigayon Brimob AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Mereka ditetapkan tersangka dari pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, dan pasal 52 UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Tapi yang menjadi ironi adalah para pelaku lapangan dan pelaku intelektual dalam tragedi ini tidak pernah tersentuh sama sekali. Bahkan berkas perkara Ahmad Hadian Lukita terlambat diserahkan kepada pihak kejaksaan hingga ia lolos dari hukuman penjara, dan ia tidak pernah disidang hingga detik ini. 5 terdakwa yang berhasil disidang juga tidak mendapatkan hukuman selayaknya kesalahan membuat 135 nyawa menghilang. Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan, Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara, Hasdarman divonis 1 tahun 6 bulan, bahkan Bambang Ahmadi dan Wahyu Setio divonis bebas. Mereka disidang pada 16 Maret 2023 di PN Surabaya, yang hasil ini diprotes keras oleh para keluarga korban. Putusan ini kemudian diajukan banding, hingga akhirnya Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Bambang Ahmadi dan Wahyu Setio. Bambang divonis 2 tahun penjara dan Wahyu divonis 2,5 tahun penjara. Sebenarnya, keluarga korban juga sempat membuat laporan model B tragedi Kanjuruhan dengan mencantumkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tujuannya agar para tersangka mendapatkan hukuman yang lebih berat, tapi laporan ini tidak pernah digubris oleh pihak kepolisian. Proses hukum ini tidak hanya menyesakkan bagi keluarga korban karena hasilnya yang sangat mengecewakan, tapi menunjukkan bahwa wajah hukum Indonesia telah menginjak-injak harga diri mereka hingga titik paling rendah. Bahkan, para politisi hanya memanfaatkan mereka untuk kebutuhan elektabilitas, tapi janji pengusutan dengan mudah terlupakan. Para terdakwa kini telah bebas dari hukuman bahkan sebelum 1000 hari tragedi Kanjuruhan. Para pelaku sudah bekerja dan berkumpul dengan keluarga seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi keluarga korban kehilangan keluarganya selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والملائكة المقربين وصفا إلى سيدنا شخص الجيلاني وهو قصة إلى المبين مسارك الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وما حللنا وما سبحنا وصرفنا وما صلينا على سيدنا محمد. Sedoyo, kalau nggak ada jenengan mungkin kita kurang semangat. Matur nuwun sanget nggih, selama ini mulai dari awal sampai 1000 hari sampai detik ini kalian semua masih mendampingi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, mas-masku, anak-anakku, tanggup anak-anakku ya. Arek mati belani 5 huruf mas ya. Dewe cek zaman supporter dia 5 huruf. Tapi apa-apa di badan polisi ya. Ada apa dengan Indonesia ini? Menunggu panggilan dari MPR, Mas Ambon, DPR, Bareskrim, Mabes Polri, kita tetap berjuang Mas Ambon dari sampean. Perjalanan ini panjang. Kita tetap berjuang Mas Ambon sampai Amit Sewu. Bukannya aku Bu Juaria ini sok-sokan enggak, kita yang ini sampai kata gegeran Mas Ambon. Alhamdulillah sampai roster pun itu bukannya itu saya yang ngirim Mas Ambon. Itu biar ini sekali dirobono wis hilang Mas Ambon. Sampai tak no kayak gini itu produk dari Sudimoro Bululawang roster itu Mas Ambon. Roster itu bukan asli, itu replika yang mau dihancurkan oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab, mau menghilangkan barang bukti Mas Ambon. Adik-adik biar tahu sejarah itu roster itu replika, tembok itu replika. Ya tak berjuang no. Sampai aku jatuh sepuro, ya iki sing tak berjuang no ini. Ya dari ngene iki, tapi ya iki sengketa masalah museum dan pengelolaan ini sengketa sampai detik kemarin pun kita sampai Padahal kita yang memperjuangkan, tapi setelah berubah seperti ini semuanya mau merebut. Bukannya apa, kita bukan siapa yang menguasai, bukan, kita kepengennya kita duduk bareng bersama. Tapi kenapa waktu dulu kita masih memperjuangkan PP 13 ini buat museum semuanya diam, cuman kita yang dari HKTK saja yang memperjuangkan PP13. Setelah berubah seperti ini semuanya akan kepingin jadi yang depan. Aku gak pelok-pelok, aku turu ya. Ya, aku turu. Aksiku tak loro nang Polres Panjen. Lah lek iku anjene niat aku. Iko. Siap mau penjara lek iku. Lah tapi lek sing kasus sing aku di penjara aku gak ngerti apa-apa. Yo ngerti lek bakalan ngeos, bakalan apa, aku ngerti. Karena setiap kali aksi sebagian besar mesti tentang aku, Pak Mas, dingin. Aku ngerti. Konsolidasi di Gajayana selalu ngomong ini kan. Perjuangan ini nggak hanya dilewati 1 bulan 2 bulan. Selalu, lek kon tahu ngikuti konsolidasiku di Gajayana selalu ngomong perjuangan ini sangat panjang, terjar dan berliku. Butuh endurance tenagamu sing suwe. Karena di Liverpool itu hampir 50 tahun polisi ini kayak tidak sepuro. Tetap suarakan hingga keadilan bisa diterima keluarga korban semuanya. Ya, kami mewakili keluarga korban yang masih di jalur keadilan. Ya, kepinginnya para pelaku-pelaku yang belum tersentuh itu bisa
disentuh dengan hukum dan dihukum dengan hukuman yang setimpal, karena dengan putusan model A yang kemarin dengan pasal kelalaian itu sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu loh, karena dengan kesengajaan mereka menembak ke tribun ini kan ya sudah sangat melanggar peraturan ya, bisa mengakibatkan orang meninggal, tapi kan hukumannya kok hanya seperti itu dengan pasal yang kelalaian. Seharusnya kan ya pasalnya pasal pembunuhan gitu loh, karena mereka ini meninggal dengan sengaja bukan tidak sengaja. Dan sampai detik ini pun restitusi pun kami restitusi yang di laporan model A pun sampai detik tidak ada realisasinya. Dengan nilai seperti itu kita tidak melihat masalah nilai, tapi sangat kecewa begitu murahnya harga nyawa di Indonesia ini, Mas. Nanti proses ke depan kan mau juga mendatangi MPR, DPR, pesan apa yang nanti disampaikan? Kita sudah bersurat kepada DPR RI Komisi 3 dan kita akan menanyakan itu ke MPR dan DPR RI di Jakarta, karena kita akan meminta MPR dan DPR untuk ke Mabes Polri ataupun Barreskrim Mabes Polri agar para pelaku-pelaku itu bisa diusut secara tuntas, agar arwah-arwah ini tidak tenang, arek Malang juga tenang, dan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di kemudian hari di dunia persepak bolaan, khususnya di Kota Malang. Dari tragedi Kanjuruhan, ternyata kita menyadari bahwa negeri ini tidak belajar apapun. Brutalitas polisi tetap terjadi kepada para supporter sepak bola. Contohnya seperti di Stadion Jatidiri Semarang, tidak banyak juga perubahan signifikan dari persepak bolaan setelah tragedi Kanjuruhan. Kerusuhan antar supporter masih saja kerap ditemukan dalam rivalitas kosong untuk menghidupi keuangan klub. Sesama bangsa Indonesia saling bunuh hanya karena perbedaan seragam klub sepak bola. Di Malang sendiri, tampaknya supporter sepak bola juga tidak belajar apapun. Pertandingan pertama Arema FC di Stadion Kanjuruhan setelah 2,5 tahun menjadi tim musafir pada 11 Mei 2025 melawan Persik Kediri diwarnai aksi pelemparan pada bus tim lawan tepat di depan Stadion Kanjuruhan. Dan sekali lagi, polisi juga gagal menangkap pelaku pelemparan ini. Padahal banyak video yang beredar di media sosial memperlihatkan sosok pelaku. Manajemen Persik juga telah menjelaskan ciri-ciri pelaku pada penyidik. Dan yang terbaru, saat perhelatan final cabur futsal Porprov ke-9 Jawa Timur 2025 di Geraha Polinema, yang pertandingan ini dihelat pada Jumat 27 Juni 2025, juga memperjelas bahwa Malang belum belajar apapun dari tragedi Kanjuruhan. Pada final yang mempertemukan kota Malang dan kota Surabaya, masih terdengar chants bernada ancaman dari para penonton untuk tim kota Surabaya. Penonton bahkan masuk ke lapangan untuk menyerang wasit hingga akhirnya pertandingan harus dihentikan. Jadi, harus sampai kapan fanatisme buta seperti ini dilanjutkan? Sampai kapan kita sadar bahwa fanatisme buta hanya alat bagi klub untuk menjadikan supporternya sebagai sapi perah yang setiap tahun bisa disedot uangnya untuk membeli merchandise dan tiap minggu membeli tiket pertandingan. Mendukung tim kesayangan sah-sah saja, tapi kalau sudah membahayakan diri sendiri dan orang lain, artinya fanatisme tersebut sudah tidak sehat. Bila perlawanan tentang kebodohan serta kemandekan berpikir, adanya universitas-universitas di Malang menjadi simbol bahwa Malang bukan hanya sebuah kota yang
hanya sekedar euforia gila bola, tapi menjadi kota yang lahirnya perlawanan. Pemerintah hanya sebatas gimmick semata, namun tidak ada kawalan sampai sekarang terhadap keadilan bagi masyarakat. Lalu bagaimana kawan-kawan yang masih berjuang tentang tragedi Kanjuruhan? Ya pastinya dituntaskan ya, dalam artian 3 lapis pelaku, yaitu di lapangan, pelaku tengah, dan juga aktor intelektual bisa mendapatkan hukuman gitu ya, karena proses peradilan sampai dengan hari ini kita lihat belum sebagaimana mestinya kayak gitu. Mas, penegakan hukum yang seperti apa yang harusnya dilakukan nih, kan udah 1000 hari juga. Iya, ya pasti secara yudisial gitu, dalam artian pendekatan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian seperti melakukan santunan dan lain sebagainya, bagi saya bukan satu upaya yang benar ya untuk benar-benar menegakkan keadilan bagi 135 lebih ya nyawa korban jiwa. Dari 1000 hari ini ada, Mas menyimpulkan bisa memetik pelajaran nggak sih Mas, baik dari apakah itu akan berjalan untuk kepolisian? Iya, pembelajarannya sebenarnya lebih pada kepolisian dalam hal ini tidak melakukan pembenahan secara institusi gitu ya. Semenjak 2022 sampai dengan hari ini kita masih melihat bentuk-bentuk kekerasan aparat masih terjadi di mana-mana. Paling dekat kemarin di RUU TNI gitu ya. Operasi militer pun juga tidak berhenti di Papua sampai dengan hari ini. Itu yang kita pelajari, bahwa kita harus semakin kuat menggalang solidaritas lebih besar, karena ya kita nggak akan tahu ada yang hal buruk apa yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Mas, kalau melihat peran PSSI kan juga kurang, Mas. Selama 1000 hari ini menyoroti seperti apa, Mas, tuntutan massa terhadap PSSI yang berjanji membuka? Iya, Ketua Pak Erick Thohir sempat bilang di awal sebelum maju akan memperhatikan, tapi sampai dengan hari ini kita nggak lihat ada intensi untuk itu gitu, sehingga ya kita lihat peran dari PSSI masih sangat minim untuk itu.